Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan sedikit yang terkait dengan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir ayat 60 berfirman, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan." Dan orang-orang yang menyombongkan diri dengan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kaum muslimin rahimakumullah, doa adalah ibadah sebagaimana ditegaskan dalam surat di atas. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berdoa, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan bahwa orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, dalam arti tidak mau berdoa kepadaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita melihat ada sebagian umat Islam mengatakan bahwa kita tidak perlu berdoa karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kebutuhan kita. Pandangan ini tentu bertentangan dengan firman Allah di atas. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjamin kebutuhan kita, tetapi sebagai etika adab kita kepada Allah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan kita maupun menolak hal-hal yang buruk dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, doa adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita sebagai salah satu bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Para ulama berbicara tentang hukum berdoa ini dalam dua kategori. Pertama, secara keseluruhan, doa itu hukumnya wajib. Karena itu setiap orang beriman harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara khusus, doa hukumnya sunnah. Ketika kita punya hajat, maka kita disunnahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi apa permintaan kita itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa merupakan inti dari ibadah. Kenapa doa dikatakan sebagai inti dari ibadah? Setidaknya ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama, karena dengan berdoa maka seorang hamba mengakui kemahakuasaan Allah dan kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, maka perintah itu diikuti untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, maka pada saat yang sama kita juga diperintahkan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang beribadah kepada Allah tidak akan sampai kepada derajat yang mulia kecuali apabila ibadahnya itu didasarkan atas rasa takzim kepadanya.
Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hatinya pasti ada rasa mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita meminta tolong kepada satu pihak manapun kecuali kita meyakini bahwa pihak yang kita mintai pertolongan itu pasti punya kemuliaan, punya kemurahan untuk mengabulkan doa dan permintaan kita. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti didasari oleh pengagungan dan pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu dan akan berkenan mengabulkan doa-doa kita itu. Kaum muslimin rahimakumullah, namun demikian ada setidaknya 3 syarat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada 3 syarat yang disyaratkan di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah falyastajibu li. Di dalam ungkapan falyastajibu li ini terkandung 2 syarat. Yang pertama, kita harus memenuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perintah harus kita laksanakan, baik sunnah baik perintah yang fardu maupun perintah yang sunnah. Yang kedua, kita harus meninggalkan larangan-larangan Allah, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah wal yu'minu bi. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa kita tersebut. Maka tidak akan dikabulkan doa yang datang dari hati yang kosong, hati yang lalai, hati yang tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.